Halo Sobat VSID, jadi kita di sini akan melanjutkan sesi yang sebelumnya yang sudah kita lakukan terkait dengan Object Oriented Analysis dan Design. Dan di sini kita sudah melakukan pendekatan FDD atau Feature Driven Development untuk mengembangkan sebuah solusi. Dan di studi kasus kita kemarin kita bicara tentang aplikasi untuk mengidentifikasi suara kucing ya, atau kita sebut dengan cat sign. Jadi yang akan kita lakukan kali ini adalah kita akan melanjutkan yang kemarin sudah kita lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah kita akan menambahkan atau melengkapi solusi yang sudah kita miliki. Jadi software apapun mekanismenya tetap sama, yaitu ada user interface di sini, kemudian di sini ada business logic layer, dan ini yang akan kita kembangkan, yaitu kita akan bicara tentang data access layer dan juga database. Jadi di episode kali ini kita akan fokus bagaimana menyusun sebuah basis data, kemudian mengkonsumsinya dalam bentuk library yang kita sebut dengan data access. Yang data access ini akan dikonsumsi oleh business logic, dan business logic ini akan dikonsumsi oleh user interface. Arsitektur seperti ini, kalau di software arsitektur kita sebut dengan layered arsitektur. Jadi begitu yang akan kita lakukan. Mari kita mulai. Ya, karena aplikasinya adalah aplikasi desktop, maka pilihan kita sebenarnya ada dua, yaitu aplikasi basis data berbasis berkas seperti Access, atau aplikasi basis data berbasis server seperti SQL Server atau MySQL. Dan kita di sini memilih yang flat file atau berbasis berkas, kita akan menggunakan Access. Di sini kita sudah membuat dua buah table. Yang pertama table kucing, dan yang kedua atau kita sebut dengan cat, dan yang kedua adalah table suara kucing atau yang kita sebut dengan cat voice. Jadi di sini tidak ada sesuatu yang istimewa. Rekan-rekan bisa kembali melihat mata kuliah terkait dengan basis data, bagaimana mendesain sebuah database. Di sini saya mendesain dua table, yaitu cat dan cat voice. Seperti itu. Rekan-rekan bisa melihat relationship-nya di sini ya. Cukup jelas di sini kita bisa melihat relationship-nya. Jadi cat, satu kucing akan memiliki banyak suara, atau satu cat akan memiliki banyak cat voice. Proses seperti ini umum terjadi. Jadi pada saat kita sudah merancang kelas diagram, kemudian kita sudah memikirkan business logic dan UI, secara paralel mungkin ada satu tim lagi yang akan merancang basis data, dan ini yang sudah kita buat. Jadi langkah pertama tadi membuat basis data, dan yang langkah kedua yang akan kita lakukan di sini adalah kita membuat sebuah project baru yang berbasis class library yang kita beri nama dengan catsign DB library. Ini adalah data access layer yang tadi saya sudah sampaikan. Dalam dunia pemrograman ada dua pendekatan pada saat kita hendak mengembangkan aplikasi yang mengkonsumsi basis data. Yang pertama adalah model driven, jadi atau yang kita sebut dengan model first. Jadi kalau model first, kita akan buat dulu kodenya, kemudian kode itu akan menggenerate basis data. Yang kedua adalah data first. Kalau data first, kita buat dulu database-nya, kemudian modelnya akan mengikuti data yang base yang kita buat. Dan di sini kita melakukan yang kedua. Jadi data driven development. Bicara data driven development, di sini saya sudah membuat sebuah catsign DB library. Di dalamnya ada dua kelas, cat dan cat voice. Nah, cat dan cat voice ini idenya dari mana? Ini tidak lain adalah tables. Jadi kalau di dunia pemrograman ya, yang sudah distandarisasi konsep akses basis data, itu ada suatu konsep yang namanya Object Relational Mapping atau ORM. ORM ini secara sederhana bicara mengenai bagaimana mengubah struktur tabel atau struktur basis data menjadi struktur dalam kode. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya simple. Ada table cat, maka ada class cat. Ada table cat voice, maka ada class cat voice. Jadi mirip seperti itu. Dan di dunia yang lebih modern, kita bisa mengotomatiskan ini dengan menggunakan ORM tools ya, seperti macam-macam, seperti LinQ, seperti Entity Framework, dan banyak yang lainnya. Dan di sini kita nggak bicara ORM tools dulu ya, nanti ada di episode yang lain kita bicara menggunakan pendekatan yang umum, yaitu ADO.NET atau sebuah pustaka untuk mengakses basis data. Langkah selanjutnya adalah kita melengkapi kode yang sudah kita buat dalam kelas data access library.
Dan di sini kita akan melengkapi sebuah kelas kucing, dan kelas kucing kita isi metode apa? Mungkin rekan-rekan ingat pada saat belajar basis data ada konsep CRUD atau create, read, update, delete, dan di situ yang akan kita tanamkan di sini. Kita membuat 4 metode, ada create, read, update, dan delete. Dan setelah ini yang akan kita lakukan adalah kita akan menghubungkan metode ini dengan basis data. Caranya bagaimana? Itulah peran dari sebuah library yang dinamakan dengan edo.net. Bicara edo.net, maka kita bicara sebuah kelas generic, dan itu sudah built-in di .NET Framework ya. Semenjak .NET Framework 1.0 gitu ya. Itu kita bisa akses melalui using system.data. Dan kita lanjutkan dengan kita hendak mengkomunikasikan dengan apa. Kita bisa mengkomunikasikan dengan SQL Server misalnya, dengan system.data SQL. Kita bisa mengkomunikasikan dengan Access Database atau flat file lainnya seperti Excel dengan OliDB, dan kita juga bisa menggunakan driver generic jika Anda ingin menghubungkan ke database-database yang umum seperti IBM DB2, Oracle, dan sebagainya. Plus juga ado.net atau edo.net juga memiliki driver-driver built-in di masing-masing database. Jadi jangan khawatir kalau database-nya nggak didukung. Kita akan menggunakan OliDB di sini karena kita akan mengkomunikasikan dengan Access Files. Kemudian sebenarnya Visual Studio juga punya cara menarik untuk mengakses sebuah basis data, yaitu ada yang namanya Server Explorer. Jadi di Visual Studio versi tertentu itu ada Server Explorer yang bisa dibuka di view, kemudian di sini Server Explorer. Isinya apa sih? Isinya adalah kita bisa connect ke Azure misalnya untuk mengakses SQL database di Azure, atau kita bisa mengconnect ke database yang kita miliki di lokal. Dan di sini kalau rekan-rekan kita lihat ada data connection, kita pilih add. Di situ ada banyak driver yang kita bisa gunakan, Access, ODBC, dan sebagainya. Oracle juga ada gitu ya. Kemudian kita bisa menghubungkan, kita pilih database file name-nya dan connect. Contohnya seperti ini. Jadi di sini sebenarnya kita bisa membuka database kita ya. Kita bisa membuka database kita dengan Visual Studio. Ya, jika kita berhasil membuka, artinya drivernya sudah terpasang. Jadi jangan beranggapan bahwa OliDB itu sudah include driver atau sudah include pustaka untuk mengakses akses. Enggak, kalau misalnya ini tidak bisa terbuka, rekan-rekan harus mendownload yang disebut dengan akses redistributable. Jadi seperti runtime-nya akses. Di sini saya sudah bisa membukanya, ya, artinya tidak ada masalah di komputer ini untuk menjalankan atau berkomunikasi dengan akses lewat aplikasi. Tapi kalau ini nggak bisa dibuka, artinya Anda harus download redistributable-nya akses, dan itu terletak di deskripsi gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa download, dan itu digunakan pada saat rekan-rekan hendak mendistribusikan aplikasi ke customer atau pengguna aplikasi. Di docs.microsoft.com rekan-rekan bisa belajar tentang edo.net. Contohnya misalnya kita komunikasikan dengan OliDB di sini, rekan-rekan bisa melihat bagaimana sebuah kode untuk memanggil basis data. Oke. Ada 3 langkah sebenarnya untuk memanggil sebuah basis data. Pertama, kita harus tahu dulu lokasi di mana basis data itu berlokasi. Ini yang kita sebut dengan connection string, dan ini sangat penting sekali. Connection string itu seperti alamat, seperti URL pada web, yang harus unik, yang harus sesuai dengan basis data yang akan kita akses. Jadi contohnya kalau connection string untuk akses database itu menggunakan provider Microsoft.get OliDB, data source-nya, kemudian lokasi berkasnya di mana, dan sebagainya. Kalau rekan-rekan lupa dengan banyaknya connection string, itu ada website bagus yang namanya connectionstrings.com. Ini banyak sekali pengalamatan di edo.net. Jadi saking banyaknya database yang didukung, ada website yang khusus untuk menyimpan struktur alamat-alamat. Jadi misalnya saya pengen mengakses menggunakan akses, di situ kita bisa klik akses, maka di sini kita bisa lihat bagaimana standarnya ya untuk mengakses sebuah database. Dan di sini untuk mengaksesnya biasanya kalau untuk akses perlu sebuah driver. Di situ ada Ace OliDB, ini
untuk basis data yang baru, sementara JetOliDB untuk basis data yang lama sebelum 2013. Karena kita tadi menggunakan yang baru, maka kita akan menggunakan AceOliDB. Oke, ini bagian yang paling penting yang harus kamu lakukan. Karena kalau misalnya ini tidak dilakukan, maka aplikasi yang kita buat itu hanya jalan di komputer kita. Begitu dipindahkan ke komputer lain, tidak akan jalan. Kenapa? Karena lokasi dari basis data akses itu sangat absolut. Beda dengan SQL Server yang kita tinggal panggil saja alamat servernya, maka akses basis data atau database akses ini modelnya berbasis pengalamatan dari berkas di Explorer. Sehingga yang kita lakukan adalah kita pindahkan dulu basis datanya. Ini kita pindahkan kemana? Kita pindahkan ke aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya pindahkan ke sini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan ya. Kita bisa tambahkan. Cara menambahkannya kita cukup show hidden file di sini. Show all files. Kemudian kita include in project. Nah, di sini. Setelah kita include di project, secara otomatis nanti di server Explorer itu ada basis data yang kita tambahkan di situ. Di sini kelihatan sekali begitu kita masukkan sini. Dan yang paling penting adalah kita akan memilih bagian basis data ini, dan perhatikan di sini build actionnya konten ya, seperti itu. Artinya basis data ini dianggap sebagai konten. Konten itu artinya akan di-copy ke folder ya, ke folder khusus gitu ya pada saat aplikasi ini di-build. Dan di situ kita pilih copy always. Jadi akan selalu numpuk. Kalau pengen mempertahankan isi basis datanya ya, kita bisa pakai copy if newer. Jadi hanya di-copy kalau lebih baru. Kalau copy always dia akan mengcopy. Jadi setiap kita menguji aplikasi ini, basis datanya akan di-copy berdasarkan salinan yang kita miliki ini. Jadi dia akan selalu tertimpa gitu ya, seperti itu. Nah, kita coba build ya. Kita coba build di sini aplikasinya. Di situ build started, build succeed, dan kalau kita lihat di file Explorer di bagian bin, debug, di sini ada basis datanya. Jadi aplikasi kita CatSign akan langsung mengkonsumsi basis data ini. Nah, di sini akan jadi hal yang penting untuk melakukan pengalamatan dengan menggunakan connection string. Pada dokumentasi docs.microsoft.com di sini dikemukakan connection string dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat polanya, pertama memanggil connection string, kemudian memanggil query-nya, jadi langkah kedua memanggil query, dan kemudian mengeksekusinya. Di sini bisa dilihat nih, reader, comment, eksekusi reader. Jadi cuma 3 langkah itu untuk memanggil basis data. Cuma di sini aplikasinya benar-benar aplikasi sampel ya, jadi nggak bisa ditiru langsung ke kode kita. Jadi harus kita pindahkan dulu. Pertama yang harus ada adalah connection string. Lalu caranya gimana menambahkan connection string? Di sini cara untuk melihat connection string adalah kita dengan mengklik di bagian data connection. Di situ ada namanya connection string. Nah ini ya connection string. Kalau kita copy pastekan di situ, misalnya kita taruh di cat db library, kemudian di cat, kemudian kita buat sebuah variabel string connection string. Oke, misalnya seperti ini. Kita masukkan seperti ini, kelihatan tidak ada kekacauan di sini. Iya, kekacauannya apa? Dilihat deh. Nah, ini yang jadi problem. Ya. Lalu bagaimana untuk make sure bahwa source-nya itu ya, ada 2 problem nih source-nya. Yang pertama, source-nya menunjukkan sebuah absolute path yang kalau dipindah ke aplikasi lain nggak akan jalan karena nggak akan ada folder, belum tentu ada folder itu gitu ya. Jadi kalau kita pilih seperti ini, efeknya apa? Sudah selesai? Sudah berhasil? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Satu, ini lokasi ini akan di-embed. Begitu di kode ini di-build, string ini tidak bisa dirubah. String connection ini tidak bisa dirubah. Alamatnya harus seperti itu. Bayangkan kalau basis datanya berubah namanya, maka nggak bisa jalan aplikasinya. Jadi cara yang paling disarankan adalah kita menggunakan yang namanya app config ya, atau application config. Jadi info-info alamat seperti itu disimpan di aplikasinya di bagian property, kemudian kita bisa milih settings di situ,
Dan di sini kita bisa milih banyak sekali pilihan ya. Dan salah satunya ada connection string itu. Ya, usersnya apakah application, dan di sini kita bisa pilih ya basis datanya. Misalnya ini ya, kita pilih, kita tes connection, berhasil, oke. Terus kita save ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat ada apa di folder yang namanya application atau app config, itu ada seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa lihat itu. Source data directory bin debug cat sign database. Karena kita nanti aplikasinya langsung komunikasi, maka kondisinya kayak gini nantinya. Kita tidak perlu /bin/debug, tapi kita langsung bisa menggunakan data directory /cat design database. Kemudian saya save. Atau kalau misalnya data direktorinya itu adalah sebuah folder kosong, yang artinya tidak ada folder khusus, bisa saja langsung seperti ini, nggak masalah. Nah, seperti ini kita save langsung. Ya. Jadi di sini ada connection. Nah, berikutnya kita sudah melihat bahwa connection string ini sudah disimpan di app config yang ada di aplikasi klien atau user interface dari aplikasi kita. Kemudian kita akan menggunakan alamat itu untuk mengakses database, dan kita akan memanggilnya di sini seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat sebuah connection string ya sebagai constructor dari aplikasi tersebut ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kita akan membuat private string connection. Oke, kemudian di sini kita akan buat string connection, yang mana string connection yang ditampilkan di sini itu akan membaca dari app config. Kemudian nanti kita melakukan seperti ini. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya kita akan menyatukan kode contoh yang ada di sini ke aplikasi kita. Ke aplikasi yang ada di sini. Ya, bagaimana caranya? Simak di episode selanjutnya. Terima kasih.